Selamat pagi, perkenalkan nama saya Trifonia Marianti Ella. Di sini saya akan menjelaskan teori Robert Malthus tentang laju pertumbuhan penduduk. Malthus menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur dan laju pertumbuhan penduduk pangan seperti deret hitung, yang artinya laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan pangan. Dan dampaknya, dalam jangka waktu panjang, manusia akan mengalami krisis sumber daya alam dan berebut untuk mendapatkan pangan jika laju pertumbuhan penduduknya tidak ditekan. Jika dilihat dari kenyataan pada saat ini, manusia memang telah memperebutkan pangan melalui persaingan kerja, di mana kita saling berlomba untuk memperoleh pekerjaan dan berharap untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana dengan kondisi ketahanan pangan di Indonesia pada saat ini? Seperti yang kita ketahui pada zaman dahulu, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraria, di mana potensi pertanian sangat besar di Indonesia karena lahannya yang subur. Namun, yang terjadi pada saat ini, lahan di Indonesia terutama di desa semakin terkikis habis karena pembangunan gedung dan rumah-rumah baru. Nah, mungkin karena saat ini kita telah mengenal teknologi, alangkah baiknya jika pemerintah lebih mengoptimalkan industrialisasi pertanian. Contohnya seperti buah-buahan atau sayur-sayuran di dalam kaleng. Untuk penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi pengangguran, produktivitas petani meningkat, dan pendapatan negara pun meningkat dengan adanya pajak dan industri-industri tersebut. Tentu saja, regulasi tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan karena hal tersebut harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk teori Robert Malthus pada tahun 1798 bahwa peningkatan pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sehingga manusia pada masa depan akan mengalami ancaman kelaparan barangkali hanyalah sebuah mitos. Ternyata kemajuan teknologi dapat melipat gandakan produksi pangan dan kebutuhan manusia lainnya. Indonesia juga belum cukup merasakan adanya tekanan penduduk ketika penduduk Indonesia baru berjumlah 69,2 juta pada tahun 1940. Wajar jika Soekarno bersikap pro-natalis ingin penduduk Indonesia bertambah cepat agar dapat menjadi kekuatan revolusi. Penduduk memang bertambah lebih cepat pada era Soekarno. Antara tahun 1950 dan 1970 terjadi apa yang disebut sebagai ledakan bayi. Jumlah penduduk Indonesia naik 53% atau 41 juta dari angka 77,2 juta pada tahun 1950 menjadi 118,2 juta pada tahun 1970. Sekian presentasi saya, terima kasih.